Halo Gadgeters, seperti yang kalian udah lihat di judul, di video ini kita bakalan ngoceh doang ya, ngoceh doang. Jadi kalau bagi kalian yang malas dengerin kami berdua ngoceh tentang IMEI, silahkan lihat video kami yang lain. Di video ini kami ingin sedikit mencurahkan hati sekaligus berbagi pengalaman. Jadi gini ceritanya, ini kami udah beli Pixel 4a, udah cukup, kita PO udah dari sebulan yang lalu ya, dan baru dikirimkan. Kebetulan dikiriminnya itu tanggal 16 sampai di tangan kita, 16 September. Sedangkan kalian juga pasti udah tahu tanggal 15 itu start peraturan IMEI jalan. Jam 10 malam tuh ya, jam 10 malam orang katanya pada keblokir semua. Tanggal 16 gue terima barang dong. Terima barang, gue udah penasaran, buru-buru gue ambil SIM card. Provider terbesar di Indonesia itu dapat sinyal, tapi sinyalnya itu H+, bisa dipakai buat internetan. Mobile data bisa walaupun lemot, tapi nggak bisa dipakai buat telepon ataupun SMS. Habis itu gue ganti lagi pakai provider yang lain, itu sama sekali kartunya blank total. Nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa di handphone Pixel 4a-nya. Ya jelas begitu nggak dapat sinyal itu ya kita bingung. Bingung kenapa? Karena kita mengimpor ini secara resmi, lewat jalur resmi. Bahkan kita juga udah bayar pajaknya in person ya, dalam personally kita bayar sendiri pajaknya. Langsung pada saat di drop sama UPS ke gue, langsung kita serahkan duitnya ke mereka, dan ini adalah bukti pembayaran sahnya, tertera pajaknya semua di sini. Ya gue kaget dong, udah bayar pajak tapi sinyalnya nggak ada. Ya kita pikir ya udahlah, kita harus telusurin ini, kurang kita pakai jalur yang benar gitu kan, kenapa tiba-tiba nggak ada sinyalnya. Ya udah, karena udah malam, ya jelas kalau udah malam siapa-siapa nggak ada yang bisa dikontak. Besok paginya kita decide kita harus tuntaskan ini untuk cari tahu kejelasannya. Nah, tanggal 17 paginya kan gue mau ke Bea Cukai. Tapi sebelum itu ya gue penasaran lagi, gue masukin lagi kartunya. Dan ternyata kedua kartu yang gue coba kemarinnya, ya tiba-tiba langsung bisa dipakai telepon, langsung bisa dipakai SMS, dan LTE-nya juga bisa diakses. Gue tahu nih, pasti Gadgeters bilang, oh ya udah bagus dong bang, berarti itu sudah teregistrasi dengan benar, sistemnya bagus. Tunggu dulu. Di saat yang sama kita juga dapat beberapa reports dari teman kita, ya kan? Ada dari beberapa subscriber, follower. Yang kejadian adalah yang tanggal 16 keblokir, somehow tanggal 17 bisa. Ya. Itu nggak tahu gimana caranya, padahal mereka nggak ganti kartu, bahkan pakai exactly the same card, SIM card gitu. Ada juga yang harus ganti kartu, ganti operator yang lain, operator yang baru, itu tiba-tiba ada sinyalnya. Ada juga sinyalnya. Ada sinyal dan normal bisa dipakai. Ya. Ya kan kita jadi bingung ya, apakah ini bisa gara-gara kita sudah membayar pajak dan sistemnya pun udah baik, secara otomatis email kita masuk ke database gitu kan setelah kita bayar pajak secara resmi, atau memang kita bagian dari glitch, bagian dari error yang dialami oleh beberapa teman-teman kita tadi. Ya, kita bisa aja kita bilang, ya udah deh, kita nggak usah jalan, yang penting udah nyala. Ya, kita kan nggak mau tapi kayak gitu. Loh, kita kan bayar pajak, kita pengen tahu bahwa ini legal nih, barang nih legal nih sebenarnya. Nah, ini sah di Indonesia. Jadi ya, gue bilang sama dia, tetap aja deh jalan, dan kita mau ngasih tahu ke Gadgeters apa yang kita alamin di dalam kompleks Soekarno-Hatta itu. Tapi sebelum masuk ke sana semua, kita pengen tahu, kalian sejak tanggal 15 September jam 10 malam kemarin, itu ada nggak yang mengalami HP-nya keblokir? Kalau misalnya ada, kita pengen tahu jenis HP-nya apa, belinya di mana, aktifinnya kapan, dan sekarang masih keblokir apa enggak. Tolong drop komen di bawah. Gue dalam perjalanan ke Soekarno-Hatta dong. Tapi gue masih penasaran, karena kan berdasarkan informasi yang kita dapat, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pengiriman HP via kargo untuk registrasi IMEI-nya itu adalah tanggung jawab jasa kurir pengiriman. Makanya gue coba telepon ke UPS, karena gue pakai UPS untuk pengiriman dari Singapura ke Indonesia. Begitu gue kontak UPS, orang UPS, customer service-nya bilang, Pak, kita tidak mempunyai wewenang atau jalur untuk melakukan registrasi IMEI langsung. Ya itu logis ya, logik. Maksudnya ngapain, gimana caranya juga seorang UPS, perusahaan jasa pengiriman punya akses ke IMEI, kan nggak mungkin, pasti ada perantaranya. Nah, jadi dia bilang itu sebenarnya adalah tanggung jawab dari pihak
pemerintah. Tapi bagaimana kita mau memverifikasi itu? Gue dikasih kontak atau dia bantu gue untuk mengkoneksikan gue dengan PT CAS. PT CAS ini adalah ground handling atau yang bantu custom clearance antara UPS dan Bea Cukai. Nah, sambil nunggu itu, gue sampai di Bea Cukai Terminal Kargo. Gue masuk, langsung di sana gue dilayanin, tapi layaninnya itu via telepon. Jadi gue menghubungi orang yang di lantai atas via telepon. Karena lagi PSBB mungkin, ya. Karena COVID mungkin kan. Ya gue jelasin dong permasalahan gue apa. Di situ gue dibilang sama orang Bea Cukai terkait, Pak, kalau mau mengurusi mengenai HP, registrasi email dan segalanya, Bapak bisa ke Bea Cukai kedatangan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Setelah itu, gue nggak langsung pergi ke Terminal 3. Gue ke layanan informasi dulu, pengen nyari informasi lebih jauh. Jadi di layanan informasi, kita dikasih tahu bahwa sebenarnya ini semua adalah kerjasama yang erat antara Bea Cukai dengan Kominfo. Sistemnya adalah ketika ada handphone masuk dan sudah bayar pajak, emailnya didata dan dioper ke Kominfo supaya diregistrasikan. Tapi sebelum pergi, kita juga tanya soal PT CAS ini, kantornya di mana? Karena kita pengen datengin, kita pengen nanya-nanya juga di situ, karena kita punya feeling kuat bahwa sebenarnya yang salah satu pemainnya, salah satu role terbesarnya itu ya dari si PT CAS ini, karena dia kan adalah ground handling buat custom clearance juga dia. Nah, akhirnya kita dikasih tahu masih di sekitaran situ juga, tapi kita akhirnya ke Terminal 3 dulu. Sama kayak di kantor Bea Cukai Terminal Kargo, di kantor Bea Cukai Terminal 3 gue juga dilayani dengan baik. Jadi gue nanya, Pak, situasi kondisi saya seperti ini, saya dari Bea Cukai Terminal Kargo disuruh kemari. Terus dia bilang sama gue, Pak, di sini spesifik menangani untuk registrasi email dan juga pembayaran pajak ketika orang landing dari luar negeri hand carry handphone tersebut. Sedangkan untuk kargo di sini tidak melayani. Namun demikian, mereka berbaik hati mau nolongin gue. Dia bilang, Bapak punya data apa? Coba kita bantuin dulu deh gitu kan. Akhirnya gue kasih ini, bukti pembayaran pajak gue yang dari UPS itu. Mereka input datanya. Di situ gue surprise dan gue, wah hebat juga nih. Keluar data handphone gue, ada fotonya Pixel 4a, ya kan? Habis itu ada foto box yang bagian emailnya, dan tertera dengan jelas email Pixel 4a kita itu berapa di sistemnya si Bea Cukai. Nah, ini mesti diinget nih, kita dari tadi kita jalan-jalan, kita belum bilang ya bahwa sebenarnya handphone kita ini udah aktif. Jadi seolah-olah memang kita ngomong ini ya belum aktif si emailnya. Jadi petugas Bea Cukai yang di Terminal 3 itu bilang, wah Pak, kalau melihat dari data yang sudah tampil di sini, harusnya handphone Bapak ya sudah mengikuti regulasi yang ada di Indonesia, serta harusnya sudah tidak terblokir lagi itu emailnya. Ya udah dong, berarti kan, oh ya udah, sebenarnya kemungkinan besar adalah ya memang handphone kami sudah terregister di mesin CIR sana tuh di Kominfo. Ya tapi kita nggak ngomong gitu karena kita pengen tahu kan, kita mau menggali lebih dalam lagi. Ya jadi kesimpulannya, karena tadi kan kita juga dibilang bahwa ini adalah kerjasama antara Bea Cukai dan Kominfo. Kalau Bea Cukai sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, dan email gadgeters misalnya beli handphone emailnya masih keblok juga melalui bayar pajak, yaitu mesti bertanya ke Kominfo. Dengan catatan pas ke Kominfo bawa semua bukti pembayaran pajak kalian, invoice dan segala macamnya. Nah, clear kan? Nah, yang belum masih nyangkut tadi PT CAS ya kan. PT CAS ini gue mau jelasin sekali lagi, mereka adalah ground handling dan juga yang ngebantuin custom clearance untuk UPS. Kalau misalnya kalian pakai DHL itu bisa yang lain lagi, tapi khusus untuk UPS adalah PT CAS yang jadi mediator antara UPS dengan Bea Cukai. PT CAS itu juga nanti berkomunikasi sama kita sebenarnya. Kalau ada barang yang masuk, barang kita masuk ke jalur merah, mereka biasanya akan email ke kita, Pak, ini ada barang sampai dari luar negeri, sekarang status custom clearance-nya A, B, atau C. Kita akan terus diupdate. Gamblangnya begini deh, misalnya nih CAS dapat barang kita Pixel 4a, jelas handphone ya kan, terus dia bawa nih ke Bea Cukai, Pak Bea Cukai ini ada handphone, emailnya sekian, orangnya bayar pajak, emailnya dicatat oleh Bea Cukai. Jadi begitu prosesnya, sebenarnya gamblangnya adalah seperti itu. Dari situ baru dimasukin ke database oleh Bea Cukai, ya udah dioper ke Kominfo. Di Kominfo lah dimasukin data email kita ke dalam database whitelist-nya.
Nah, sekedar info, PT CAS ini adalah khusus yang menangani ground handling, custom clearance, mediator antara UPS dan juga bea cukai. Kalau kalian pakainya jasa pengiriman yang lain, DHL dan yang lain, itu mediatornya bisa jadi perusahaan yang berbeda. Jadi sampai di sini kita bicarain ada 4 pihak. Yang pertama UPS, kemudian PT CAS, lalu bea cukai, yang terakhir Kominfo. Kita itu berkomunikasi direct dengan pihak bea cukai dan juga PT CAS. Selain itu, gue juga dapat informasi lain dari PT CAS. Kalian tahu kan, ada website bea cukai yang kegunaannya buat kita meregistrasikan kita punya email ketika kita beli hand carry dari luar negeri datang. Ternyata website yang sama itu bisa dipakai juga untuk meregistrasikan email dan data handphone kita kalau pengiriman pakai kargo. Caranya adalah field yang bagian nomor pesawat itu diganti dengan nomor RW bill atau nomor tracking kita. Dan field bagian paspor diganti dengan KTP, lalu datanya dilengkapi dan submit. Nanti keluar QR code. Nah, QR code ini sebenarnya gini ya, itu bisa mempercepat, mungkin katanya ya, bisa mempercepat proses kita di bea cukai. Jadi QR code yang tadi kan kita pasti dikontak sama PT CAS. Nah, misalnya kita kirim barang, kita akan, oh Bapak ini sekarang sudah di sini, sudah di sini. Nah, kita bisa kirim email balik attachment si QR code tadi. Itu buat mempercepat lah ya prosesnya. Untuk lebih mempermudahnya lagi, gue juga diinfokan, kan kalian kalau ngirim barang itu ada detail barangnya apaan. Misalnya gue nih kirim Pixel 4a. Pixel 4a di sampingnya itu sebaiknya gue cantumkan nomor emailnya juga. Jadi nggak cuman Pixel 4a doang. Itu bisa membantu katanya untuk proses. Dan juga di invoice-nya kalau bisa ada emailnya juga. Jadi data emailnya itu lengkap tertera di mana-mana. Kesimpulan yang bisa gue ambil dari our whole experience ini adalah walaupun soal blokir email ini bisa dibilang masih prematur, masih baru banget, sistem di dalam sudah berjalan cukup baik. Kerjasama antara bea cukai, ekspedisi, pihak kargo, kurir maksud gue, dan juga Kominfo sepertinya sudah berjalan dengan cukup baik. Customer yang beli tinggal duduk manis di rumah, terima barang, dan paling tunggu, gue sempat baca 2x24 jam maksimal email kalian akan terregister. Dan semua informasi ini adalah pengalaman kami dan apa yang gue alami, gue tanyakan langsung ke pihak bea cukai, PT CAS, dan juga kargonya UPS ya. Jadi ini pengalaman pribadi. Kalau misalnya kalian punya pengalaman berbeda, silakan share. Atau kalau misalnya pihak terkait ada yang nonton, silakan dikoreksi kalau misalnya kami salah. Nah, experience tadi itu kan ya, itu adalah pembuktian bahwa soal registrasi emailnya itu sepertinya sudah berjalan dengan baik. Nah, topik kedua yang kita mau ngomongin hari ini adalah implementasi blokir emailnya yang justru sesuai dengan beberapa testimoni orang-orang dan beberapa artikel yang kita baca, justru malah masih bermasalah. Contoh, yang tadi kita bilang, ada orang yang tanggal 16-nya keblokir, tiba-tiba tanggal 17-nya dia ganti kartu, tiba-tiba bisa lagi. Ada lagi yang tanggal 17-nya dia nggak perlu ngapa-ngapain, tiba-tiba bisa lagi. Ada lagi satu lagi yang kita nggak tahu ya gimana cara dia masukin barangnya, tapi intinya itu barangnya dia belum bayar pajak sama sekali dan dia mau bayar pajak. Dan dia sekarang kondisinya bingung mau bayar pajak itu kemana. Untuk menjawab pertanyaan subscriber kita yang satu ini, kita udah mendapatkan surat edaran nomor 12 dari Bea Cukai. Yang pada intinya bagi kita yang udah keluar dari area kepabeanan, itu maksudnya airport, pelabuhan, dan lain-lain, kita masih bisa mendaftarkan email maksimal 60 hari sejak barang masuk. Caranya sama, isi formulir di website Bea Cukai atau aplikasi Bea Cukai. Linknya ada di bawah. Lalu bawa bukti permohonannya ke kantor pabeanan dan tunjukkan identitas diri. Dokumen pendukung kayak tiket atau dokumen ekspedisi kargo. Dan jangan lupa bawa handphonenya. Nanti bakal keluar tuh yang mesti dibayarkan pajaknya berapa. Kita bayar lalu email handphone kita diteruskan ke kementerian yang memegang mesin blokir emailnya. Selesai. Surat edaran ini tidak secara eksplisit mention soal barang yang datang via ekspedisi atau kiriman dari luar negeri. Walaupun begitu, di siaran pers bersama soal email ini disebutkan juga bahwa barang yang dibeli secara online dan dikirim dari luar negeri bisa meregistrasi dengan cara yang sama, seperti kalau kita hand carry. Jadi, analisa kami ya, caranya sama aja.
Satu hal yang masih kami belum jelas adalah ketika barang sudah ada di Indonesia dan user nggak tahu datang barang ini dari mana dan tidak bisa mengisi flight number maupun tracking number kargo. Sementara handphonenya sudah terblokir. Seperti kita udah pernah bilang tahun lalu kan. Customer seharusnya diberikan akses untuk sebuah sistem yang mudah di mana kita bisa membayar pajak secara online. Dan setelah pajak itu dibayarkan, secara otomatis pula lah email kita didaftarkan di Kominfo, di mesinnya Kominfo. Itu harus ada. Loh, itu nggak sulit kok. Toko-toko jualan handphone aja punya portal sendiri kok. Buat payment, ya kan? buat gateway payment itu kan nggak sulit gitu kan? Itu kan hal yang mudah. Sekali pemerintah harusnya bisa melakukan itu dengan mudah. Kita mau bayar pajak, mudahkanlah kami sebagai pembayar pajak untuk membayar pajak. Terus lagi, tadi gue baca sebuah berita di kumparan.com ya. Mereka bilang bahwa ada beberapa orang yang beli handphone secara resmi di gerai resmi di Indonesia. Jelas kok, itu handphonenya adalah handphone resmi. Tapi begitu dibuka nggak mendapatkan sinyal. Lalu di artikel tersebut juga dikasih lihat bahwa mereka quoting dari salah satu brand, personil sumbernya ada di satu brand, bahwa ya ini memang lagi kejadian dan jumlahnya semakin banyak. Dan sumber kumparan dari brand tersebut bilang bahwa ya ini mereka tuh melakukan pendaftarannya by batch. Jadi begitu ada batch berapa dia daftarin, batch berapa dia daftarin. Jadi kemungkinan kalau menurut analisa kami sebelum itu sempat terdaftarkan itu handphone udah keburu kejual, otomatis nggak dapet sinyal. Problem nggak? Contoh scenario yang berbeda, kami sebagai tech reviewer kadang kami dipinjemin handphone sama brand untuk bahan review itu 2 minggu, sebulan sebelum handphone tersebut rilis di Indonesia. Dan seringkali handphone tersebut adalah handphone test, pre-production, yang most probably belum diregistrasikan IMEI-nya. Dan gak cuman tech reviewer lah, maksudnya internal brand-brand handphone itu juga mereka pasti sudah dikirimkan lah dari head office misalnya untuk dites di sini dulu, di secara internal di pabriknya atau gimana, dan itu pun otomatis kan belum diregister kan, dan otomatis itu akan terblokir juga IMEI-nya pasti karena belum diregister. Menurut kami harus ada mekanisme atau kerjasama antara pemerintah dengan brand supaya brand-brand ini bisa meregistrasikan mereka punya IMEI dengan cara-cara yang tidak ribet dan tidak melalui birokrasi yang panjang dan lama, karena brand kan harus jualan barang dengan cepat. Ya kayak misalnya kalau kita lihat dari case ini, bisa jadi ke depannya yang tadinya mungkin dari launching di luar, biasanya mungkin taruhlah brand kayak Samsung gitu ya, dia jualan sebulan udah jualan di sini, udah bisa customer bisa terima barang. Ya mungkin jangan-jangan nextnya terutama dengan pandemi begini bisa jadi lebih lama lagi customer bisa terima barang karena ada satu ekstra itu kan, extra step lagi. Dan yang kedua solusi buat orang-orang yang entah gimana mereka belum bayar pajak dan mereka ingin bayar pajak. Sebenarnya kalau tadi kan lagi-lagi gue bilang tadi udah jelas clear kalau kita import secara hand carry maupun kargo caranya udah jelas. Tapi ini ada mungkin cara lain yang dimana orang harus meregister dan membayar pajak dari handphonenya yang sebelumnya belum dibayar. Kami, Ketu Gadgets, sangat mendukung program pemerintah ini karena memang konsepnya jelas, tujuannya juga terlihat jelas, walaupun di lapangan masih ada kekurangan di sana-sini seperti yang tadi kita udah bahas. Dan menurut kami penyempurnaan ini harus segera dilakukan dengan memikirkan kepentingan seluruh stakeholder yang ada, bukan cuman kepentingan sebagian aja. As always, kalau kalian gak bosen dengerin ocehan kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Share pengalaman kalian tentang blokir IMEI ini di bawah, dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Bye.